Fokus dan bayangkan muka Walid. Guys, kemarin aku sempat heran ya di media sosial orang-orang pada memberikan komentar tentang Walid. Sampai di situ aku belum penasaran sih ya. Sampai tadi malam ada teman kita yang berkomentar di channel YouTube ini, katanya seperti ini guys. Kenapa telah kau sakit hatiku? Tidakkah kau rasa kasihan padaku? Min, bahas film Bid'ah Malaidesh, netizen di sana malah sebut pelakonnya mencerminkan wajah Indonesia katanya. Jadi aku penasaran nih guys, yang namanya film Bid'ah. Setelah aku searching di media sosial, ternyata si Walid ini berasal dari Malaysia gitu. Jadi rasa penasaranku ini sampai aku lihat juga di TikTok ya, ternyata banyak orang yang memberikan komentar, Walid, Nak Dewi boleh katanya. Terus tag teman kalian cinta sama Walid katanya. Jadi semakin penasaran nih guys. Ternyata si Walid ini berasal dari Malaysia gitu. Ini merupakan drama ataupun serial yang berasal dari Malaysia guys. Setelah sekian lama serial ataupun drama yang berasal dari Malaysia itu jarang ditonton oleh orang-orang Indonesia gitu. Kali ini guys di media sosial banyak orang yang memberikan komentarnya perihal kelakuan si Walid ini gitu. Drama ini mengangkat cerita seputar sebuah sekte bernama Jihad Ummah yang dipimpin oleh tokoh karismatik bernama Walid Muhammad. Si Walid ini digambarkan sebagai sosok pemimpin yang lihai berbicara, memikat para pengikut dengan retorika agama yang dibalut doktrin menyimpang. Cerita fokus ke Baiduri ya namanya. Seorang wanita muda yang bergabung dengan sekte tersebut demi menyenangkan hati sang ibu yang religius. Namun, seiring berjalannya waktu, Baiduri mulai menyadari bahwa ajaran Walid dan praktik di dalam sekte tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama sebenarnya. Sekte ini menerapkan pernikahan paksa, ritual aneh, dan ketaatan mutlak yang mencurigakan. Dalam perjalanannya, Baiduri bertemu dengan Hambali, putra Walid yang baru saja kembali dari menuntut ilmu di Yaman. Hambali pun turut mencurigai ajaran sang ayah. Keduanya kemudian bersekutu untuk mengungkap kebenaran yang disembunyikan sekte tersebut. Konflik memuncak ketika Baiduri dan Hambali menghadapi dilema. Terus mencari kebenaran atau justru terseret lebih dalam jaringan sesat yang dipimpin Walid. Begitu singkat ceritanya ya guys. Pantesan aja aku heran di media sosial. Orang-orang kok pada komen ya tentang Walid. Akhirnya terjawab deh rasa penasaran selama ini. Terus nih ada komentar, ingat ya adik-adik, film ini mewakili warga Indonesia. Di ponpes Indo ada loh yang kayak gini katanya. Terus dijawab nih guys, bukan Indo doang, di Malai juga sama. Makanya buat film ini. Iya, 11-12 Indo Malai. Di Korea juga ada, bahkan sampai dibuatin Netflix katanya. Jadi guys ya, di setiap negara itu pasti ada kelebihan ataupun kekurangannya masing-masing ya. Terutama di bidang agama guys. Ajaran sesat itu di mana-mana ada ya, bukan di Indonesia aja, bukan di Malaysia aja, bahkan di negara-negara lain ajaran agama sesat itu ada dan berkembang biak di setiap negara gitu. Tapi yang sering kita diperlihatkan ajaran agama sesat itu ada di sekitaran kita gitu. Makanya kita beranggapan bahwasanya ajaran agama tersebut membuat orang tersesat pola pikirnya, benar nggak? Gara-gara hal kejadian buruk yang ada di ponpes, yang ada di mana lah itu ya, sehingga orang pun berpikiran negatif dan malas untuk menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. Jadi mikir guys, khususnya bagi anak perempuan ya guys, karena ini sangat dikhawatirkan oleh orang tuanya gitu. Gimana pendapat kalian?
Firaun aja pasti minder sih ngeliat kelakuan manusia yang satu ini. Walid. Sumpah ya merinding sebulu badan ngeliat kelakuan sekte agama sesat yang satu ini. Langsung aja baru gue Desta Favot. Kali ini gue mau bahas salah satu series yang lagi viral belakangan ini berjudul Bidah. Pejamkan mata, bayangkan wajah Walid dan jangan berhenti berzikir. Sumpah ya, ada gila-gilanya orang yang satu ini. Bayangin aja ya kalau kalian punya guru atau pemimpin kayak si Walid ini, dimana semua aturan hidup itu diatur sama dia. Mulai dari tradisi minum air bekas rendaman kaki supaya berkah hidupnya karena dapat ridho dari si Walid ini, sampai ke masalah pernikahan paksa dan juga pernikahan batin ala Walid yang ngakunya sebagai utusan terakhir Tuhan. Nah, jadi ini adalah sebuah series yang berasal dari Malaysia yang mempunyai total 15 episode. Tapi per episodenya ini juga cuma sekitar 30 menit aja kok. Jadi nggak begitu bosen nontonnya. Bosen sih enggak ya, tapi gue yakin kalian pasti emosi selama nonton. Nah, jadi si Bidah ini tuh akan menceritakan tentang seorang pemimpin sekte sesat bernama Walid Muhammad Mahdi Ilman di tempat bernama Jihad Ummah. Diceritakan juga ya kalau si Walid ini udah punya 4 istri dan punya ratusan jamaah di pondok dan juga di luar pondok yang tersebar. Di sisi lain kita akan bertemu dengan Baiduri yang nggak sengaja ikut masuk ke dalam majelis si Walid ini karena nemenin ibunya yang suka kajian di sana. Dan juga kita akan bertemu dengan karakter yang bernama Hambali yang mereka berdua inilah yang kontra terhadap ajaran si Walid. Semoga aja ya Baiduri dan si Hambali ini bisa membongkar kebusukan si Walid ini di endingnya nanti. Yang dilakukan seorang Walid ini juga sebenarnya banyak terjadi di negara kita ya, Indonesia. Tapi yang lucunya bisa-bisanya ya di awal di disclaimer kayak begini. Gue sih tahu penulis dan juga filmmaker ini pasti mau cari aman aja kan. Menurut gue nih ya, nonton series yang satu ini tuh lebih horor daripada nonton film horor, karena ini tuh menyangkut realita kehidupan yang mengangkat soal sekte. Dan apalagi ya, isu yang diangkat juga cukup relevan dan kayak terjadi di negara kita ini. Kayak pernikahan paksa sama orang yang lebih tua yang katanya ahli agama, sampai ke tradisi kayak air jampi-jampi dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan harus gue akui sih, Malaysia ini paling berani nih kalau mengkritik hal kayak begini. Contohnya dalam seri si Bidah ini. Tapi memang secara teknis jujur ini tuh memang biasa aja ya. Vibes-nya itu kayak nonton sinetron standar aja gitu. Mulai dari visual, sound, sampai dengan teknik pengambilan gambar yang gitu aja. Nah, intinya buat kalian yang mau nonton ini harus bener-bener kuat ya imannya. Jangan kosong dan harus tetap waras selama nonton. Series ini tuh bisa kalian tonton gratis di aplikasi Viu. Dan let me know juga ya pendapat kalian kalau udah nonton, dan kita bahas di kolom komentar. Walid, gue baru aja nonton series Bidah nih gara-gara FYP gue isinya Walid semua. Jujur gue geli gitu ya nontonnya, tapi gue penasaran gitu sama ceritanya. Mana tuh jenggot kayak di smoothing, kata gue tuh lurus banget. Gue bingung banget kenapa tuh cewek-cewek pada nurut gitu sama si Walid. Itu pelet dari jenggot smoothingnya apa gimana? Coba yang nonton series ini komen juga guys. Salut dah gue sama si Walid. Gimana nggak salut coba? Soalnya orang-orang tuh jadi pada susah merem gitu gara-gara pejamkan mata dan bayangkan muka Walid. Dan walaupun itu film Malaysia, tapi sangat relate dengan budaya beberapa daerah di Indonesia gitu. Bukan karena kelakuannya si Walid ya, tapi maksudnya nama-nama pemerannya gitu. Kayak Walid, Dewi kan Indonesia banget itu. Hampir aja. Dari bentukannya si Walid aja udah kayak logo Sarimi gitu. Itu kan mie asli dari Indonesia. Tandanya kita dinotis sama negara lain. Menurut gue itu keren banget sih. Gue jadi keinget salah satu jingle asli Indonesia gitu. Kayak gini nih bunyinya. Ikan sepat, ikan teri, lu berempat, Walid sendiri. Kalau Walid tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Sosis Walid jadi solusi.